Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayo ikhwah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan ya membaca kitab atau mempelajari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai di pembahasan tentang khobar ya. Kita ulang sebentar nggak apa-apa. Ya. Tentang khobar. Kita lihat di sini perkataan Ibnu Ajurrum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala, aqsamul khobari, pembagian khobar. Qala, beliau mengatakan, wal khobaru kismani. Lihat matannya ya. Khobar itu ada dua macam. Yang pertama mufradun, mufrad, wa ghairu mufradin, dan ghairu mufrad. Ini jangan diterjemah ya. Mufrad dan ghairu mufrad ini tidak ada terjemahannya. Ini kayak istilah sendiri ya gitu ya. Ini jangan diterjemah. Itu juga pesan dari guru-guru kami bahwasanya kalau istilah itu jangan diterjemah. Meskipun kadang saya terjemah supaya lebih mudah gitu ya. Apa itu mufrad? Fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Kita lihat khobarnya ya. Kita sekarang fokus ke khobar. Khobar mufrad itu contohnya Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun. Mana khobarnya ya qa'imun ini? Nah, ini yang disebut dengan khobar mufrad. Ya, disebut khobar mufrad. Wa ghairul mufradi. Sedangkan ghairul mufradi itu arba'atu asya. Ada 4 macam. Ya, ada 4 jenis. Apa saja itu? Ya. Sini kita lihat. Al-jar wal majrur. Yang pertama jar majrur. Yang pertama jar dan majrur. Kemudian wadorfu, dorof. Jar majrur tahu ya. Huruf jar, kemudian majrurnya. Huruf jar kita sudah pernah singgung. Yang kemudian yang kedua dorof. Dorof itu kata keterangan baik waktu maupun tempat. Ya, kata keterangan baik waktu maupun tempat. Kemudian yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il plus fa'ilnya. Jadi khobar itu berupa fi'il plus fa'il. Jadi nanti tumpuk-tumpukan. Kemudian wal mubtada'u ma khobarihi. Khobarnya berupa mubtada dan khobar juga. Khobarnya mubtada berupa mubtada dan khobar juga. Nahu qaulika contohnya adalah perkataanmu. Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Zaidun mubtada nih kan. Nggak bisa. Zaidun kan mubtada. Gimana caranya? Biar nggak begitu. Nah, Zaidun ini kan mubtada. Kemudian fiddari itu khobarnya. Ya, fiddari ini khobarnya. Nah, berupa apa ini? Berupa jar dan majrur. Fi huruf jar, ad-dari majrur. Nah, susunan jar majrurnya ini jadi khobarnya Zaidun. Nah, bisa dipahami ini? Maka artinya Zaid adalah di dalam rumah. Zaid adalah di dalam rumah. Ini yang pertama, berupa jar majrur. Kemudian yang kedua, wa Zaidun indaka. Zaidun indaka. Nah, Zaidun indaka ini juga sama nih. Mana nih mubtada'nya Mas Sandu, Mas Sandu? Iya, Tat. Zaidun ini, Tat. Zaidun mubtada'nya ya. Nah, khobarnya mana nih?
Khobarnya indak ini. Iya, indaka. Indaka ini jadi khobarnya. Ini namanya dzaraf ya. Dzaraf itu keterangan tempat. Zaid adalah ada di sisimu, Inda di sisi kamu. Di sisi kamu. Nah, ini yang kedua yang ghairu mufrad berupa dzaraf. Keterangan waktu atau tempat. Nanti akan ada rinciannya dzaraf itu apa aja. Dzaraf itu mirip-mirip majrur lah. Jar majrur. Pokoknya setelah dzaraf itu pasti majrur. Setelah dzaraf itu pasti jar gitu. Sedangkan dzarafnya mabni kayak huruf jar. Sebagian besar. Bagian besar mabni. Kemudian contoh yang berikutnya wa Zaidun qoma abuhu. Ini udah pernah ya kemarin. Zaidun qoma abuhu. Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Ya. Kemarin sebelumnya hadir ya, yang terakhir ini sebelum ini ya. Hadir. Iya. Udah pernah ini kan? Udah ya. Zaidun sebagai apa ini? Mubtada. Mana khobarnya Zaidun, Mbak Lia? Koma abuhu. Iya, koma abuhu. Koma abuhu. Koma nih i'rabnya apa nih? Koma. Punya i'rab enggak koma? Koma. Koma ada i'rabnya enggak? Dia apa dulu deh? Isim, fiil, huruf. Fiil. Fiil apa? Fiil madhi. Fiil madhi. Mana fa'ilnya? Koma. Fiil fa'il. Komanya abuhu. Iya, fa'ilnya koma adalah abuhu. Abuhu. Baik. Berarti abuhu i'rabnya apa nih? Abuhu i'rabnya rofa. Rofa. Tanda rofanya apa? Wawu. Wawu, betul. Kenapa wawu? Itu ya apa namanya? Abu itu apa sih? Yang 5. Iya, apa coba yang 5? 5 sekawan? Apa ya? Timbang 5? Itu namanya. Asmaul Khomsah. Asmaul Khomsah. Masya Allah. Asmaul Khomsah. Betul. Nah, susunan fiil plus fa'il, koma, fiil, abuhu, fa'il. Ini jadi khobarnya Zaidun. Siapa Zaid? Zaid itu adalah yang bapaknya sedang berdiri. Yang bapaknya berdiri. Yang bapaknya lagi berdiri itu si Zaid. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Ini siapa aja sih? Mas Nopal dulu deh. Mana mubtada'nya? Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun. Jariyatuhu ini rofa jadi apa nih? Rofa jadi apa? Apa? Enggak kedengeran apa? Khobar. Keresek. Jadi khobar Ustaz. Khobar. Dhahibatun jadi apa? Dhahibatun enggak tahu. Tayyib. Mas Bagas, tolong apa gimana? Dhahibatun ini mubtada. Mubtada. Dhahibatun? Dhahibatun khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya Zaidun. Khobarnya Zaidun. Iya tadi. Bukan. Khobarnya? Iya, khobarnya jariyatuhu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Zaidun mubtada ya. Jariyatuhu
budaknya, budak perempuan. Ini jadi apa ini? Kenapa rofa? Oh, dia jadi mubtada juga. Kalau di apa namanya di i'rab gitu, maka dia ini cara nih bisa ya. Zaidun nih mubtada 1 nih. Nah, gini. Kemudian jariyatuhu ini mubtada 2. Dia mubtada. Zahibatun khobarnya jariyatuhu. Berarti khobar kedua. Nah, susunan mubtada khobar ini jariyatu zahibatun jadi khobarnya Zaidun. Berarti ini khobar 1. Nah, gitu. Paham nih ya? Sampai sini dulu sebelum dibaca syarahnya. Mas Sando paham, Mas Sando? Ana yang ini paham, Tat. Ini paham Tapi ya? yang kemarin-kemarin masih loading, Tat. Oh gitu ya. Yang kemarin. Iya, iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjut. Emang kadang-kadang begitu ya, belajar bahasa Arab awalnya nggak paham gitu kan. Terus kedua, ketiga biasanya paham. Tapi kadang nggak paham juga. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Wa aqulu, saya katakan, maksudnya Syekh Muhammad Muhyiddin. Kalau tadi kan kalamnya Mbah Ibnu Ajurum, sekarang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin. Yanqasimul khobaru ila qismain. Khobar terbagi menjadi 2 jenis. Al-awwalu yang pertama khobarun mufradun, khobar mufrad. Wasani yang kedua khobarun ghairu mufradin. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Ingat ya, jangan diterjemah mufrad ghairu mufrad. Mufrad kan kalau terjemahan letterlek tunggal kan gitu kan. Maksudnya bukan itu. Jadi apa itu mufrad? Nah, ini baru nih pengertiannya. Wal muradu bil mufradi huna, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Yang disebut dengan mufrad adalah ma sesuatu yang laisa bukan jumlatan jumlah, wala syabihan dan bukan syabihal bil jumlah. Bukan menyerupai jumlah, bukan syibeh jumlah, bukan syibhul jumlah. Kalau di pondok tradisional orang-orang Jawa gitu, pondok Jawa sebutnya syibeh. Syibhul jumlah. Ya. Jadi khobar mufrad itu yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Nah, jumlah itu apa sih? Masih ingat jumlah? Halo, Mas siapa ya? Mas Bagas, Mas Bagas. Nah, belum, Mas Bagas. Bisa. Apa itu jumlah? Jumlah itu ya misalnya susunan kalimat yang sudah ada maknanya. Oh, Masya Allah. Ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah? Nah, jumlah itu ada berapa? Jumlah apa aja? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Iya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, betul. Baik. Itu ya, jadi jumlah itu ya susunan kalimat ya. Ada fi'liyah yang didahului fi'il gitu kan. Ada ismiyah yang didahului isim. Kalau fi'liyah kan berarti fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il kan gitu kan. Kalau ismiyah ya mubtada khobar. Berarti khobar mufrad yang bukan itu. Yang bukan itu. Wala syabihan bil jumlati. Dan juga bukan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa? Ada yang tahu syibhul jumlah itu apa? Mas Ando pernah dengar syibhul jumlah yang menyerupai jumlah? Syibih jumlah. Tadi dengar, Tat. Apa itu ya? Kurang tahu, Ustaz. Ya, syibih jumlah itu apa sih? Itu dia berupa jar majrur. Dia mirip jumlah tapi bukan jumlah ya. Jar majrur atau dorof majrur. Ya, berarti susunan huruf jar sama majrurnya sama susunan huruf dorof sama majrurnya. Dorof majrur itu persis sama plek sama jar majrur. Cuma kadang-kadang kalau dorof itu ada yang mu'rob, ya. Ada yang mu'rob kalau kemasukan huruf jar. Gitu. Intinya simbol jumlah ya jar majrur atau dorof majrur.
Apa itu contoh khobar mufrad? Nahu contohnya adalah qaimun, kata-kata qaimun min qaulika dari perkataanmu, Muhammadun qaimun. Muhammad adalah orang yang berdiri. Kan gitu kan? Ini paling gampang ya kemarin. Muhammad mubtada, qaimun khobar. Kemudian sekarang ghairu mufrad. Wa ghairul mufradi nau'ani. Dan khobar ghairu mufrad itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama jumlatun, ya khobar jumlah. Yang kedua syibhu jumlatin, khobar syibeh jumlah, syibhul jumlah. Nah, kemudian ini tarik dua lagi nih. Kalau di kalau di bagian begini. Nah, ini. Sedangkan jumlah itu sendiri itu ada dua jenis juga. Yang pertama jumlah ismiyah, jumlah yang didahului oleh isim. Apa itu jumlah yang didahului oleh isim? Contohnya apa, Mbak Lia? Contohnya kalimat Ustaz. Enggak. Maksudnya apa gitu? Jumlah ismiyah itu susunan apa sama apa gitu? Mubtada khobar. Mubtada khobar, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah, Mas Nopal? Susunan apa sama apa? Fi'liyah sunan susunan Apa? apa ya tadi Pak? Jumlah fi'liyah susunan apa sama apa? Contohnya. Kalau ismiyah kan mubtada khobar. Kalau ismiyah berarti kalau fi'liyah berarti Lupa kan? fi'il sama Fi'il sama fi'il butuhnya apa? fi'il butuhnya apa ya, lupa ya. Fi'il butuhnya Fa'il. fa'il. Fi'il fa'il dan fi'il sama satu lagi naibul fa'il. Iya, naibul fa'il. Gitu ya. Ini jumlah fi'liyah. Nah, khobar ghairu mufrad yaitu berupa mubtada khobar, fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Mubtadanya ya mubtada seperti biasa, khobarnya yang beda gitu. Khobarnya yang beda. Jadi nanti kalimatnya tumbuk-tumbukan kayak tadi, gitu ya. Baik. Kita lihat. Fal jumlatul ismiyatu, dan jumlah ismiyah dia adalah ma ta'allafat min mubtada'in wa khobarin. Sesuatu yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nahu contohnya abuhu karimun. Abuhu karimun. Abuhu i'rabnya apa nih? Yang belum siapa ya? Balik lagi ya ke Mas Sando ya. Mas Sando. Halo, Mas Sando. Oh, belum nyala, Tat. Oh Apa? ya. Abu itu berarti ini dhammah rofa, Tat. Nah, Rafa. Jadi apa dia? Maksudnya jadi apa muktabar itu, Tat? Iya, dia i'rabnya sebagai apa dia? Rafa sebagai apa? Ini apa yang 5 itu, Tat? Itu kalau Itu bukan ini, oh ya. kenapa Rafa? Kenapa Rafa? Kenapa rofa? Oh, kenapa rofa? Karena dia ujungnya dhammah, Tat, mufrad. Bukan, kalau kenapa Rafa itu jawabannya fa'il, naibul fa'il, mubtada apa khobar? Oh, karena dia berarti fa'il, Tat. Fa'il. Subjek gitu. Fi'il subjek gitu. Fa'il subjek. Kalau fa'il harus ada fi'ilnya. Iya, fi'il fa'il kan subjek, fi'il kan kerja ya, Tat, ya. Ini berarti ini tapi bukan
Aduh, pusing. Bentar. Kok sampai sana? Ini kan abu. Heeh. Abu berarti kan ayah. Ini Rofa jadi rofa jadi isim di awal kalimat jadi apa? isim di awal kalimat. Sebentar, isim tadi itu apa? Jumlah isim bukan ya tadi. Bukan. Isim di awal kalimat jadi apa ya? Bantuin Bali yang bantuin. Ini ngomongin yang dulu ya tadi ya, bukan yang Ah. mubtada khobar ini bukan ya tadi ya. Iya masih itu. Ini kan berarti susunannya yang apa? Jumlah ismiyah. Berarti abu ini muqtadar. Mubtada. Pak. Rofaknya karena apa gitu maksudnya, Tat? Ya betul tadi mubtada, rofanya karena dia mubtada kan gitu kan. Oh gitu, Tat. Oh, Iya. berarti itu. Iya, Tat. Khobarnya abu mana? Oh, berarti ini ini apa nih, Tat? Apa bacanya ya? Ini berarti Karim. Iya, kari, man, min, mun. Karimun. Karimun. Kenapa Karimun? Mobil? Kenapa Karimun? Karena dia khobar. Khobar, masya Allah. Barakallahu fiik. Khobar. Mantap. Min kaulika. Dari perkataanmu, nah masih lanjut nih. Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun abuhu karimun. Nah sekarang Muhammadun, Sando. Muhammadun jadi apa nih? Masih saya, Tat. Iya. Nah, apa, Tat? Muhammadun gimana, Tat? Muhammadun jadi apa nih? Muhammadun tetap ini mutabar. Mubtada, betul. Mutadar. Terus abu ini berarti khobar 1, khobar 2. Bukan. Muhammadun mubtada berapa? Muhammadun Abu Karimun ya. Muhammadun Abdu Karimun ini berarti ini Tat, apa namanya? Fi'il fa'il ya, Tat ya? Sama ini. Ya, ini masih. Iya. Ini kan sama kayak ini. Sama. Ini saya disuruh ngapa tadi? Ini Muhammadun mubtada berapa? Muhammadun muqtadar berapa? Mubtada berapa? Mubtada berapa? Maksudnya mubtada berapa? Mubtada Iya nih Muhammadun kan mubtada. Rofa Yeah. jadi mubtada. Kemudian Yeah. Abu dia rofa jadi apa dia? Dia masih mubtada itu, Tat. Mubtada. Terus Karimun. Karimun ini yang tadi khobar itu. Khobarnya siapa? Khobarnya Muhammad apa Abuhu? Ini khobarnya Abu. Khobarnya Abuhu. Berarti ini gini ya. Mubtada 2, khobar 2. Nah, sekarang khobarnya Muhammad mana? Abu ini, Tat. Khobarnya Muhammad. Ini Karimun. Karimun kan khobarnya Abu. Oh, sebentar. Khobarnya ini ada lagi, Tat. Iya, khobarnya Muhammad kan belum ketemu. Iya. Sebentar, Tat. Khobarnya belum ketemu. Nah, khobarnya Muhammad kan belum disebutkan tadi kan. Yang baru disebutkan khobarnya Abuhu. Karimun, betul. Nah, sekarang khobarnya Muhammad yang mana? Iya, khobarnya Muhammad yang mana? Waduh, sebentar, Tat. Ini nggak ada di sini berarti, Tat. Ada lah, masa nggak ada? Tapi bukan Karimun. Muhammadun
berarti khobarnya ini domir. Domir Bukan. bukan. Khobarnya apa? Mbak Lia, bantuin Mbak Lia. Asofren Tat. Mbak Lia bantuin. Khobarnya Muhammadun mana? Abuhu karimun. Iya, Masya Allah. Jadi khobarnya susunan ini ya. Jadi khobarnya itu dia adalah kalimat ini. Jadi mubtada khobar ini dia jadi khobarnya Muhammad. Kayak saya bilang tadi jumlahnya atau kalimatnya tumbuk-tumbukan kan gitu kan. Muhammad mubtada, Abuhu mubtada, Karimun khobar. Khobarnya mana? Khobarnya Abuhu. Berarti Muhammad khobarnya mana? Ya susunan Abuhu Karimun. Gitu. Jadi paham ini? Bisa siap. Ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah adalah ma ta'allafat, sesuatu yang tersusun min dari fi'lin wa fa'ilin, fi'il dan fa'il, au naibihi, atau naibul fa'il. Jadi kalau jumlah ismiyah berarti khobar yang berupa jumlah ismiyah itu berarti susunan mubtada khobar. Kalau khobar yang berupa jumlah fi'liyah itu berarti susunan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Saya pahami. Nahwu contohnya safaro abuhu. Safaro abuhu. Mas Bagas. Bisa. Safaro, i'rabnya apa nih Safaro? Safaro, i'rabnya apa? Hmm. I'rabnya rofa. Safaro. Oh, safaro mabni ala fathah. Mabni fathah. Kenapa dia mabni? La mahalla lahu minal i'rab. Dia sebagai apa? Sebagai fi'il. Iya, fi'il. Mana fa'ilnya? Abuhu. Abuhu, Masya Allah. Abuhu ini fa'il. Min kaulika, dari perkataanmu, Muhammadun safaro abuhu. Muhammadun safaro abuhu. Nah sekarang Muhammadun, i'rabnya apa Mas Bagas? Muhammadun rofa. Sebagai mubtada. Safaro tadi sama ya. Abuhu. Ya. Abu jadi apa tadi? Jadi apa? Fa'il. Khobar. Fa'il, betul fa'il. Fa'il. Sekarang mana khobarnya Muhammadun? Khobarnya Muhammadun berarti fi'il fa'il safaro abu. Tayyib. Masya Allah, barakallahu. Ya. Jadi ini susunan ini safaro abuhu, fi'il plus fa'il, jadi khobarnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah orang yang bapaknya sedang safar. Bapaknya safar. Gitu. Wanahu dan contoh yudrobu gulamuhu. Gulamnya dipukul. Gulam itu budak ya. Budaknya dipukul. Min kaulika, dari perkataanmu. Khalidun yudrobu gulamuhu. Khalidun yudrobu gulamu. Mas Nopal. Ustaz. Khalidun, i'rabnya sebagai apa ini? Apa? Rofa sebagai apa? Rofa sebagai mubtada. Rofa sebagai mubtada, Masya Allah. Yudrobu. I'rabnya apa nih? Yudrobu rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il mati. Ya, fi'il mati. Fi'il mati. Ya, yang satunya apa, Tat? Apa yo? Lupa istilahnya. Fi'il Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari rafa?
La tajarrudihi minan nasibi wal jazm. Nah, itu apa tuh? Apa guys? Ah, Apa? Kenapa? Rafa? Aduh. Pas Tat. Hmm? Pas. Pas. Mas Ando, bisa bantuin nggak? Waduh, Tat. Ini fi'il mudhari ini apa namanya? Yang ini, yang tidak ini Tat, tidak bertemu. Tidak ketemu sama apa? Namanya apa itu, Tat? Tidak kemasukan? Huruf ilaj. Bukan. Amil apa? Ambil Nasab. Iya, amil nasab dan amil Atau masih jazm. Jazm. Iya, tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Makanya dia rafa. Ini apa namanya? Maklum apa majhul? Mas Nopal lagi, Mas Nopal. Balik Mas Nopal. Yang tadi as a friend. maklum. Maklum, Majul. majhul. Ya. Kalau majhul butuhnya apa? Butuhnya Butuhnya fa'il apa naibul fa'il kalau majhul? kalau majul butuh fa'il. Butuh fa'il. Butuh fa'il. Naibul fa'il. Betul, naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Gulamuhu. Gulamuhu jadi naibul fa'il. Masya Allah. Mana, kalau gitu mana khobarnya Khalid? Kabarnya Khalid itu yudrabu gulamuhu. Iya, yudrobu gulamuhu. Taib. Terjemahkan. Diterjemahin nggak? Bisa, insya Allah. Iya, apa coba? Khalidun yudrabu gulamuhu. Khalid itu yudrabu yang budaknya dipukul. Yang dipukul apanya? Siapanya? Budaknya. Iya. Khalid adalah yang budaknya dipukul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Tidak ada apanya, Ustaz. Daripada pakai peci kan, pakai ini aja. Jadi kayak itu yang dientong siapa sih? Masya Allah. Taib. Bang Mehmet. Nah, sampai sini paham ya? Iya, Tat. Nggak ada pertanyaan kan? Aman, Yang insya Allah. kemudian Insya Allah nggak, nggak Tat? ada. Taib. Kita lanjut. Kemudian, qala al-musannif rahimahullah, kemudian penulis mengatakan fa in kana al-khabaru jumlatan. Ini tadi khobar jumlah ya, khobar jumlah. Nah, sekarang kata beliau fa in kana al-khabaru jumlatan. Kalau khobarnya berupa jumlah ya. Fala budda lahu min rabitin. Perhatikan. Kalau khobarnya berupa jumlah, maka wajib ada robit. Robit itu apa sih? Pengikat sebenarnya. Robit itu wajib ada pengikat antara khobar sama mubtada'nya. Wajib ada pengikat antara khobar sama mubtada'nya. Yarbituhu bil mubtada'i. Yang mengikat khobar tersebut dengan mubtada'. Apa pengikatnya? Imma satu, domirun, berupa domir. Jadi harus ada domir yang ya'udu ilal mubtada'i, yang dia kembalinya ke mubtada'. Jadi harus ada domir yang kembali ke mubtada'. Kama sami'ta, sebagaimana kamu telah mendengar. Tadi ya, contohnya ini. Nah, sekarang mana domir yang kembali kepada mubtada' dari kalimat Muhammadun abuhu karimun. Mas Ando, balik lagi Mas Ando. Iya, Tat. Muhammadun Abu Karimun. Yang apa tadi pertanyaannya? Robitnya mana nih robitnya? Domir yang kembali ke mubtada'. Nah, Domir yang kembali ke mubtada itu berarti ini Abu Karimun. domir. Domir
Domirnya Yang mana ada? Nah, abu. abu kan bukan domir. Maksudnya huahumnya tuh. Domir itu kan ada domir apa namanya? Domir rofa, ada domir nasob, ada domir jer kan gitu kan. Huahumahum itu kan domir rofa dia. Nah, sekarang Oh, ada nggak kata ganti orang yang balik ke mubtada? Mbak Lia bisa bantu? Tidak bisa, Ustaz. gimana tadi domir yang kembali kepada muktada. Muktadanya kan Muhammadun, kemudian abuhu karimun. Ini kan muktada yang pertama. Kemudian pertanyaannya adalah domir yang kembali ke muktada di Muhammadun ini. Nah, ada domir nggak yang balik ke Muhammad ini? Muhammad adalah bapaknya itu mulia. Domir yang kembali mulia. Domir Domir adalah Muhammad adalah bapaknya itu mulia. Ya. Mana Mas Nopal? Yang hu. Yang hu itu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, hu ini kan domir ini. Hu bapaknya, nya siapa? Muhammad. Gitu kan? Nah, ini namanya robit. Jadi kalau khobarnya berupa jumlah, maka dia harus ada robit ini. Itu salah satu untuk mendeteksi kalau itu adalah khobar ya. Salah satu cara mendeteksi kalau itu adalah khobar. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kita lagi baca di satu kitab gitu, kemudian ada mubtada, tiba-tiba ada jumlah lagi. Ya, tiba-tiba jumlah lagi yang rofa, kemudian rofa lagi. Harusnya kan kalau mubtada ketemu khobar selesai kan, khobarnya khobar mufrad. Nah, ini dia sebagai apa nih? Kalau ada domir begini, maka dia hampir bisa dipastikan gitu ya. Itu adalah jumlah yang sebagai khobar. Gitu ya. Jadi khobar kalau berupa jumlah dia harus ada robit. Mana robitnya ini? Hu kembali ke mubtada. Sebagaimana di dalam contoh yang ini, Muhammadun safaro abuhu. Mana robitnya ini, Mas Bagas? Hu, ya, yang belakang ini ya, safaro abuhu, masya Allah. Muhammad adalah bapaknya telah safar. Bapaknya siapa ya? Muhammad. Itu juga ini. Berarti ini mana robitnya Mbak Lia? Itu Hu ya, gula muhu itu ya, gula muhu kayak gitu. Jadi paham ini tentang robit yang pertama berupa domir. Ya, berupa domir. Ini robit yang pertama. Kemudian ini robit pertama. Robit yang kedua itu apa? Yang kedua adalah wa imma ismu isyaratin atau isim isyarah. Atau isim isyarah. Jadi kalau khobar yang berupa jumlah dia harus ada domir. Kalau nggak ada domir ya ada isim isyarah. Isim isyarah itu apa sih? Kata tunjuk hada hadihi itu loh. Hada hadihi dalika tilka gitu ya. Hada ini ya kan. Hadihi ini tapi perempuan gitu kan. Mana contohnya? Muhammadun hada rajulun karimun. Muhammad ini gitu kan adalah laki-laki yang mulia. Waalaikumsalam. Bisa dipahami ini? Sampai di sini? Bisa ya? Iya. Alhamdulillah bisa. Oke, kita tambah sedikit tentang habisin aja ya.
Wa syibhul jumlati naw'ani aidan. Dan yang berupa syibhul jumlah, tadi kan jumlah fi'liyah ismiyah 2, fi'liyah ismiyah. Nah, syibhul jumlah juga 2. Al-awwal yang pertama apa? Yang pertama adalah al-jar wal majrur. Berupa jar dan majrur. Jar dan majrur berarti huruf jar dan majrurnya. Nahwu contohnya fil masjidi. Fil masjidi. Mana huruf jarnya ini? Balik lagi Mas Ando. Sebentar, saya bingung tadi. Tadi sohibatul sohib jumlah. Sekarang kan masuk bab sohib jumlah. Yang kemudian ada 2, yaitu jar dan majrur. Bentar, soalnya saya harus sambil nyatet. Oh iya. Kecepatan tidak. Terus berarti ini contohnya adalah fi masjid. Iya, fil masjidi kan gitu kan. Nah. Fil masjidi. Ustadz, pertanyaannya adalah mana huruf jarnya? Jarnya fi. Fi, betul. Jar ini fi adalah huruf jar. Mana majrurnya? Berarti masjidi. Iya, masjidi ini namanya majrur. Masya Allah. Barakallahu fiik. Min qaulika, dari perkataanmu, aliyun fil masjidi. Ali di dalam masjid. Ya, Ali adalah di dalam masjid. Berarti aliyun jadi apa nih Mas Sandu? Aliyun ini tadi muktabar itu tadi. Mubtada, ya mubtada. Mubtada ya, mubtada. Mubtada. Berarti khobarnya berupa jar dan majrur fil masjidi. Nah, ini jadi khobar. Itu yang pertama. Wasani yang kedua adalah ad-dzarfu, dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu. Gampangnya begitu, keterangan tempat atau waktu. Nahwu contohnya fauqa. Ya, fauqa. Ini bukan fuqa ya, fauqa. Di fathah fa. Fauqa. Di atas. Fauqa itu di atas. Keterangan tempat berarti di atas. Al-ghusni ranting. Di atas ranting. Berarti mana dorofnya nih? Mas Nopal. Dorofnya. Keterangan tempatnya mana? Fauqa. Majrurnya? Majrurnya Gusni. Al-Husni, Masya Allah. Di atas dahan atau di atas rantai, Masya Allah. Min qaulika, dari perkataanmu, at-ta'iru fauqal husni. At-ta'iru, burung itu fauqal husni, di atas ranting. Berarti at-ta'iru Tofa jadi apa nih, Mas Nopal? Mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya fauqa Gusni. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini jadi khobar. Khobarnya berupa syibeh atau syibhul jumlah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kemudian terakhir, kita akhiri. Wa min dzalika ta'lamu. Dari yang sudah dipelajari tadi, ta'lamu kita mengetahui, kamu mengetahui, annal khobaro, bahwasanya khobar, ala tafsili, secara rinci, itu khamsatu anwa'in. Ada 5 macam. Secara rinci, ada 5 macam. Yang pertama mufradun, khobar mufrad, tadi sudah ya, khobar mufrad yang kemarin. Kemudian wa jumlatun fi'liyatun, berupa jumlah fi'liyah 2. Kemudian wa jumlatun ismiyatun, berupa jumlah ismiyah 3. Kemudian wa jarun ma'a majrurin, jar dan majrurnya. Kemudian wa dzarfun, dan berupa dzaraf dan majrurnya. 5. Khobar itu secara rinci ternyata ada 5. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Coba review, Ustaz. Silakan. Bab tentang
macam-macam khobar. Khobar itu ada dua, khobar mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu maksudnya selain jumlah dan sibah jumlah atau yang menyerupai jumlah. Kemudian yang ghairu mufrad itu berarti ada 4. Ada khobar jar majrur, ada dzaraf yang menunjukkan makna waktu atau tempat, juga fi'il bersama fa'ilnya, dan mubtada bersama khobarnya. Terus apa lagi tadi? Iya. Ini. Kemudian tadi yang terkait khobar itu cara mendeteksi khobar salah satunya adalah melihat adanya pengait atau robit tadi. Kemudian juga bisa dari isim isyarah. Isim isyarah itu yang menandakan misalnya hadza, dalika, dan sebagainya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi kalau khobarnya berupa jumlah ya, kalau khobarnya berupa jumlah masih ada robitnya. Jadi kalau tiba-tiba habis ketemu mubtada kok ada domir, nah ini kemungkinan besar khobarnya berupa jumlah gitu. Baik, barakallahu fikum. Ya, syukran jazakallahu khair. Sekarang kita lihat di sini ada tadrib alal i'rab, penerapan i'rab. Sebenarnya jawabannya udah di bawah nih ya. Cuma silakan di i'rab sendiri gitu. A'rib al-jumal al-atiyata. I'rablah kalimat berikut. Muhammadun qaimun, Muhammadun hadara abuhu, Muhammadun abuhu musafirun, Muhammadun fiddari, Muhammadun indaka. Nah, silakan di i'rab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, itu udah masing-masing satu nih. Masing-masing satu. Dari khobar rincian tadi, 5 jenis khobar. Silakan di i'rab nanti di rumah ya. Besok pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas. Disuruh apa tadi? Di i'rab. Muhammadun qaimun. Ini lihat Muhammadun mubtada marfu fil ibtida. Tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Ya, qaimun khabar mubtada marfu bil mubtada. Alamat rafa'nya dhammah dhahirah di akhirnya gitu, kayak biasa. Ada pertanyaan di sini? Belum, Dad. Belum ya? Iya, tidak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.